Guys, ada beberapa informasi mengejutkan dari industri Bollywood seminggu ini. Yuk kita simak saja informasinya berikut ini. Pertama, ada film Pushpa 2 yang rilis yang membuat heboh bioskop. Langsung memecahkan 12 rekor terbesar sepanjang sejarah perfilman India. Pertama, Pushpa 2 memperoleh hari pertama sebesar 175 crore di 5 bahasa yang ada di India. Bisa bayangkan guys, di bioskop Hindi Bollywood saja itu mencapai 67 crore. Yang kedua, Pushpa 2 menjadi film pembuka tertinggi yang rilis bukan di hari libur. Pushpa melampaui Jawan dan Pathan Shah Rukh Khan dalam hal ini. Ketiga, Pushpa menjadi film India dengan pembukaan tertinggi sepanjang masa, mengalahkan Triple R yang dibuka dengan 156 crore di semua bahasa. Juga pendapatan luar negeri Triple R di hari pertamanya. Intinya semua rekor yang dipecahkan sebelumnya oleh semua film India sejauh ini dihantam habis oleh Pushpa 2 ini. Seperti Kalki yang tertinggi pembukanya di kancah global dengan mudah digeser oleh Pushpa 2. Nah, Pushpa 2 ini adalah lanjutan dari Pushpa pertama yang berkelanjutan, artinya bukan cerita baru ya guys. Pushpa 2 dirilis pada 5 Desember 2024 dan kabarnya anggarannya mencapai 500 crore. Tapi sejak rilis Kamis kemarin, per minggu ini sudah mencapai angka 250 crore. Jadi tidak perlu takut-takut ya untuk gagal. Informasi kedua, ada Aishwarya dan Abhishek yang tidak benar berita perceraiannya. Nah, ternyata selama ini hanya spekulasi doang yang beredar sangat hebat itu. Yang mana katanya Aishwarya dan Abhishek bakal bercerai dan berselingkuh dengan aktris Nimrat Kaur. Baru-baru ini Aishwarya terlihat hadir bersama Abhishek di sebuah pesta bertabur bintang. Ini adalah foto Aishwarya dengan Abhishek bersama aktris lawas Ayesha Julka. Pasangan itu tampak bahagia dan tersenyum untuk beberapa foto dengan para tamu menepis semua rumor perceraian yang telah beredar di internet tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi tentang Aishwarya dan Abhishek ya teman-teman. Kita abaikan gosipnya kalau di belakang nanti ada lagi berita perceraian keduanya. Tapi kalau masalah tidak akur dengan ibu mertua dan kakak ipar, sepertinya itu beneran ya. Ada berita mengerikan dari Nargis Fahri, adiknya ditangkap di New York karena membunuh mantan pacarnya. Alia Fahri ditangkap di Queens, New York atas tuduhan membunuh mantan pacarnya Edward Jacobs, juga teman wanita Edwards yang bernama Anastasia. Dilaporkan bahwa kejadian ini dipicu oleh rasa cemburu. Seperti yang dilansir oleh The Daily News, Alia membakar garasi 2 lantai yang mengakibatkan kedua korban tewas tersebut akibat asap dan luka-luka. Jaksa Distrik Melinda Katz memberikan pernyataan bahwa terdakwa ini dengan jahat mengakhiri hidup 2 orang dengan membakar dan menjebak seorang pria dan wanita dalam kobaran api yang berkobar. Para korban meninggal secara tragis akibat menghirup asap dan cedera akibat kepanasan. Ibunya membela Alia dengan mengatakan bahwa perilaku Alia terjadi di bawah pengaruh kecanduan opioid, obat pereda nyeri karena sakit gigi. Saya tidak berpikir dia akan membunuh seseorang. Dia adalah orang yang peduli pada semua orang, kata Ibu Nargis dan Alia tersebut. Setelah insiden itu terungkap, Alia ditangkap dan ditahan di Rikers Island, salah satu penjara terbesar di New York City. Ia ditolak pembebasannya dengan jaminan karena tuduhan pembunuhan. Mungkin karena kejahatan keji itu, ia bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup guys. Sementara itu, Ibu Edwards mengatakan bahwa mereka sudah putus sejak setahun yang lalu. Dan ia meminta Alia untuk menjauhi Edwards, tapi tidak diterima dengan baik oleh Alia. Nargis belum berpendapat atas kejadian ini. Guys, kalian tahu film Kabhi Alvida Na Kehna kan? Tahu nggak film Kabhi Alvida ini ternyata bukan film ide sendiri loh, yang mengikuti pada film Pakistan yang berjudul Parwas. Sekarang pemeran utama film Parwas meminta Shah Rukh Khan dan Karan Johar sedikitnya memberi pengakuan untuknya. Tauqir Nasir mengatakan bahwa peran Shah Rukh Khan di film tersebut seperti tertabrak lalu pincang, itu adalah inspirasi dari perannya dari film Parwas. Ia tidak akan mengampuni Karan Johar atas hal ini. Kabhi Alvida Na Kehna pada dasarnya didasarkan pada kisah Parwas yang ditulis oleh penulis terkenal Mustansar Hussain Tarar, kata Tauqir. Shah Rukh Khan seharusnya memberikan penghargaan yang sepantasnya atas inspirasinya itu, katanya.
Waduh, padahal Mimin sudah bangga-banggain Karan Johar telah membuat film brilian seperti Kabi Alfidana Kehna ini. Ternyata itu bukan film ide pemikirannya sendiri guys, sungguh Mimin kecewa. Semoga Raju Hirani dan Sanjay di Laban Sali sejauh ini tidak mencontek film orang ya. Vivek Oberoi membeli mobil seharga 24 miliar, netizen bingung uangnya dari mana. Ya guys, Vivek Oberoi ini adalah aktor yang terkenal mati karir setelah berurusan dengan Salman Khan. Setidaknya sejak pertengahan 2000, Vivek jarang mendapatkan film. Juga kalaupun ada filmnya, semuanya gagal menghasilkan uang. Dan sekarang yang membeli mobil seharga 12 crore secara tiba-tiba, ada yang mendoakannya, ada yang sirik dari mana ia mendapatkan uang untuk mobil itu. Cuma sedikit aktor Bollywood yang memiliki Rolls Royce seperti Vivek, kecuali aktor yang benar-benar kaya seperti Shah Rukh, Ajay, dan Amitabh Bachchan. Dari selatan ada perselisihan antara Dhanush dan Nayantara yang semakin heboh. Baru-baru ini Nayantara mengecam Dhanush karena memberikannya surat peringatan hukum terkait Nayantara menggunakan beberapa detik cuplikan film Dhanush Nanum Rodidan tahun 2015. Nayantara memasukkan klip pendek tersebut ke dalam film yang berjudul Nayantara Beyond the Fairy Tale. Film itu disutradarai oleh calon suaminya Vignesh Shivan untuk dokumenter Netflix. Karena menggunakan 3 detik cuplikan film Dhanush tersebut, Nayantara diminta denda sebesar 10 crore atau setara 20,6 miliar rupiah Indonesia. Karena hal itu Nayantara sangat kecewa kepada Dhanush. Baru-baru ini baik Dhanush juga Nayantara, mereka menghadiri salah satu pernikahan produser film. Keduanya terbingkai dalam satu frame tetapi tidak bertegur satu sama lain sepanjang pesta. Bahkan ketika mereka duduk berhadapan loh. Lagian semuanya salah di sini guys. Dhanush sudah menegur terlebih dahulu sebelum ia mengirimkan suratan denda, sementara Nayantara tidak meminta izin untuk menggunakan klip orang lain. Ya, semoga baik-baik saja ke depannya ya.